Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Trinidad. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 3, yaitu metodologi konstruksi akuntansi syariah. Itu yang bab pertama, tentang konsep memelihara dan kekayaan. Maksud di sini yaitu konsep memelihara harta menurut Maqasid al-Syariah. Peranan Maqasid al-Syariah di dalam menjaga atau memelihara sesuatu yang benar dari harta tersebut, yaitu dengan dilarangnya pemborosan harta dari hal-hal yang dibutuhkan. Dilarangnya penumpukan harta di tangan orang-orang kaya, dan diwajibkannya infak dan sedekah untuk pemerataan harta dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi manusia keseluruhan. Konsep masalah memelihara harta dalam sistem ekonomi Islam yaitu tentang menghilangkan keraguan di antara pihak yang bertransaksi, memberi penjelasan yang nyata jika terjadi sengketa, menjaga harta atau objek transaksi dari hal-hal yang menguranginya ataupun menghilangkannya, menghindari kelalaian dan penipuan, dan mengikat para pihak yang bertransaksi untuk hak dan kewajibannya. Adapun konsep masalah memelihara harta dalam sistem ekonomi sendiri diungkapkan oleh Dr. Ali Musa Husain dalam risalah disertainya berjudul Maqsadu Hazu al-Malfi al-Tashrufat al-Maliyah, yaitu bahwa ada 3 pokok penting yang perlu diperhatikan di dalam menjaga atau memelihara harta dalam kegiatan muamalah, yaitu dengan pencatatan, dengan persaksian, dan penyertaan dokumentasi. Dan selanjutnya itu konsep kepemilikan dan perolehan harta. Konsep kepemilikan harta menurut syara yaitu sebentuk ikatan antara individu terkait dengan harta yang pada tahapan proses kepemilikan syara mensyaratkan berbagai hal yang disebut asbab al-malik atau asal-usul kepemilikan. Menurut Al-Fazlur Rahman, 2 paham atau golongan terkait dengan kepemilikan yaitu paham spiritual atau rabaniyah, yaitu lebih menekankan pada aspek moral kerohanian dan mengesampingkan aspek kebendaan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, paham material, yaitu menekankan pada aspek kebendaan dalam hidup manusia. Jadi dari 2 paham di atas, maka Islam mengambil jalan yang terbaik dan mencoba menempatkannya pada proporsi yang tepat. Dalam hal ini, apabila aspek moral dipisahkan dari perkembangan ekonomi, maka akan kehilangan kontrol yang berfungsi menjaga kestabilan dan keseimbangan dalam sistem sosial. Akan tetapi, jika mengutamakan aspek moral tanpa disertai aspek kebendaan, maka dalam Islam tidak dibolehkan. Islam membolehkan adanya kepemilikan, baik kepemilikan individu atau umum. Secara umum, menurut Al-Fazlur Rahman, hak milik terhadap harta ada 2 macam, yaitu hak milik pribadi. Hak milik pribadi yaitu harta yang dimiliki seseorang dengan cara yang halal, yang diperolehnya dengan kemampuan, kemahiran, dan tenaga, dengan menggunakan cara-cara yang bermoral dan tidak antisosial. Yang selanjutnya, harta tersebut digunakan untuk yang bermanfaat. Dan yang kedua itu hak milik umum. Pada dasarnya, semua benda yang ada di muka bumi ini diciptakan untuk manusia dan harus dipertanggungjawabkan untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya, serta harus didistribusikan dengan adil dalam masyarakat. Implementasi konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam menurut Al-Fazlur Rahman pada saat ini itu ada batas-batasannya. Yang pertama, melarang pengambilan harta orang lain kecuali dengan jalan yang sah, yang tercantum dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Dan yang kedua, mengharamkan riba dan perjudian yang tercantum dalam Al-Baqarah ayat 275 dan 276. Dan melindungi harta anak yatim dan safih atau orang yang tidak sanggup menjaga hartanya. Dan yang keempat, mencegah peredaran harta dan kekayaan di antara orang-orang kaya.
belaka. Susunan ekonomi harus diatur begitu rupa sehingga seluruh manusia dapat memiliki hak milik. Dan yang terakhir, menyerahkan jaminan bagi orang yang terlantar. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26. Diperintahkan songkongan atas kerabat orang-orang terlantar dalam perjalanan. Dalam zaman modern ini lebih praktis jaminan itu kalau diserahkan kepada organisasi-organisasi sosial yang jurus masalah di atas. Meskipun sangat lihat jelas implementasi hak milik dalam kedua sistem ekonomi di atas saling bertentangan, tetapi masih ada yang beranggapan bahwa antara Islam dan kapitalis ada sedikit relevansinya, yaitu dalam menghargai kebebasan individu. Yang terakhir, analisis konsep kepemilikan harta sistem ekonomi Islam menurut Al-Fazlur Rahman, yaitu hak untuk memiliki harta yang diperolehnya dengan pengetahuan dan keahlian serta tenaganya, tetapi bukan berarti membiarkan sama sekali menggunakan hak tersebut sesuka hatinya. Oleh karena itu, Al-Fazlur Rahman menekankan batasan-batasan kebebasan individu dalam memperoleh harta. Antara lain, individu bebas dalam memperjuangkan ekonominya selama tidak melanggar atau merugikan hak individu yang lain. Yang terakhir, guna mempertahankan kehidupannya, ia harus mengerjakan yang halal dan meninggalkan yang haram. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah. Terdapat beberapa hal yang termasuk dalam kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungan. Yang pertama yaitu tadlis atau ketidaktahuan satu pihak. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Tadlis juga disebut dengan tindakan menipu untuk mendapat keuntungan dari ketidaktahuan orang lain. Lalu yang kedua ada gharar, ketidaktahuan kedua pihak. Transaksi gharar memiliki kemiripan dengan tadlis. Jika di dalam tadlis, ketiadaan informasi terjadi pada salah satu pihak, sedangkan dalam gharar, ketiadaan informasi tersebut terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli. Lalu yang ketiga ada ihtikar atau rekayasa pasar dalam pasokan. Baik ihtikar merupakan bentuk lain dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariah Islam. Ihtikar yaitu menahan barang yang merupakan hajat orang banyak dengan tidak menjualnya agar permintaan bertambah dan harga menjadi naik. Saat itulah kemudian ia menjualnya. Lalu yang keempat, bai najasi atau rekayasa pasar dalam permintaan. Bai najasi adalah tindakan menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan naik. Lalu yang kelima, ada maisir atau judi. Maisir atau judi atau gambling ini adalah sebuah permainan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan, sementara pihak lainnya akan menderita kerugian. Lalu yang keenam ada riba. Secara bahasa, riba bermakna tambahan, tumbuh, atau membesar. Riba tersebut adalah bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam dan bersinggungan langsung dengan praktik perbankan konvensional. Hukum riba berlaku pada transaksi antar barang ribawi dengan jenis yang sama. Barang ribawi dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok mata uang dan kelompok makanan pokok. Kelompok mata uang dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu jenis emas dan perak secara khusus, baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk lainnya. Lalu kelompok bahan makanan pokok seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Berikutnya prinsip sistem keuangan syariah. Prinsip sistem keuangan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama yaitu larangan riba. Lalu yang kedua yaitu pembagian risiko. Risiko ini merupakan konsekuensi dari adanya larangan riba dalam suatu sistem kerjasama
antara pihak yang terlibat. Yang ketiga, uang sebagai modal potensial. Sistem keuangan Islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal, yaitu uang bersifat produktif, dapat menghasilkan barang atau jasa bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, larangan spekulatif. Hal ini selaras dengan larangan transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, misalnya seperti judi. Lalu yang kelima, ada kontrak atau perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang disepakati di awal oleh pihak-pihak yang terlibat dalam mengurangi risiko atau informasi yang asimetri atau timbulnya moral hazard. Lalu yang keenam adalah aktivitas usaha harus sesuai dengan syariah. Usaha yang dilakukan merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah, seperti tidak melakukan jual beli, minuman keras, atau mendirikan usaha peternakan babi. Dikarenakan itu, prinsip sistem keuangan syariah berdasarkan prinsip yaitu rela sama rela atau antara dim minkum. Yang kedua, tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi. Yang ketiga, hasil usaha muncul bersama dengan biaya. Dan yang keempat, untung muncul bersama dengan risiko. Saya Silka Manal Ma'rifah, NIM 19 505 119. Di sini saya sebagai pemateri ketiga sekaligus pemateri terakhir akan menjelaskan materi tentang instrumen keuangan syariah. Aktivitas ekonomi dalam sistem ekonomi manapun dapat dilihat sebagai kontrak atau akad antara pelaku-pelaku ekonomi. Instrumen keuangan juga merupakan akad di mana syarat dan kondisinya akan menentukan risiko dan profil keuntungan instrumen tersebut. Konsep isi dan aplikasi seluruh struktur inti. Hukum ilahi dalam Islam bersifat kontraktual. Sebuah kontrak dianggap legal dan berkekuatan hukum oleh syariah jika pasal kontrak tersebut bebas dari semua yang dilarang atau diharamkan. Sistem ekonomi Islam memiliki serangkaian kontrak inti yang berfungsi sebagai landasan bagi pendesainan instrumen keuangan yang lebih rumit dan kompleks. Tidak ada klasifikasi kontrak baku dalam sistem hukum Islam, akan tetapi dari sudut pandangan bisnis dan komersial, seseorang dapat mengelompokkan kontrak tertentu sesuai dengan fungsi dan tujuannya dalam ekonomi dan sistem keuangan. Kontrak yang berhubungan dengan transaksi komersial dan bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori besar, yaitu yang pertama, kontrak transaksional, yang kedua, kontrak pembiayaan, yang ketiga, kontrak intermediasi, dan yang terakhir adalah kontrak kesejahteraan sosial. Instrumen keuangan syariah primer. Berdasarkan teori akad sebagaimana dijelaskan, dapat diformulasikan kontrak-kontrak keuangan yang kemudian dikenal dengan instrumen keuangan syariah. Yang pertama ada mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara shahibul mal atau pemilik dana dan mudharib atau pengelola dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana. Yang kedua ada musyarakah, yaitu akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modalnya untuk tujuan mencari keuntungan. Yang ketiga ada murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual maupun pembeli. Yang keempat ada alam dan salam paralel. Salam adalah akad jual beli muslam fih atau barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh muslam alaih atau penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembelian sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Yang kelima ada istisna dan istisna paralel. Yang keenam ada ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang ketujuh ada wadiah. Yang kedelapan ada qard dan qard hasan. Pinjaman qard adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, kewajiban peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Yang kesembilan ada sarf, yaitu transaksi jual beli dengan komoditi berupa alat pembayaran atau mata uang suatu valuta dengan valuta lainnya. Yang selanjutnya ada wakalah, kafalah, dan juga hiwalah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.